kok ini anak ini kayak seneng ya sama bulu tangkis, maksudnya kok seneng kayak beda gitu, kayak beda. Terus pada akhirnya ya udah deh diterusin aja deh di bulu tangkis gitu. Jadi ya udah. Jadi saya juga memang suka bulu tangkis juga dari kecil sih. Gitu dari semua olahraga. Iya. Nah, waktu mulai menseriusi kan, mulai masuk ke kayak pelatnas ya, kayak sejenis pelatnas lah kan, berarti diseriusi. Sempat kebayang nggak? Mungkin Apri ya, sempat kebayang nggak bisa jadi juara di satu hari? Pasti kan semua atlet kan pasti ada rasa seperti itu, Pak. Jadi pasti ada, pasti yakin nih pasti bakal jadi juara. Yang penting gimana kita mau berproses itu, kita bisa nggak, kita mampu nggak, gitu sih Pak. Jadi memang jadi juara memang juga nggak gampang gitu. Nggak gampang Pak. Iya nggak gampang. Nah waktu dipasangin nih Apri dulu ya, waktu dipasangin nama Grey, kenapa dia gitu nggak, atau Anda yang minta, atau pertama tadi nyebelin nih anak nih gitu kan, suka ngambil raket, suka mutusin raket gitu, suka senar balik-balik gitu, atau memang berdua pengennya bersama-sama dari dulu memang? Enggak sih Pak, jadi memang itu dari pelatih yang lihat. Putus-putus nih, waduh Apri putus-putus nih. Grey? Ya Pak. Nah, Grey masih hidup ya. Ini Apri agak putus. Nah Grey, waktu mulai ikutan kan banyak senior-senior nih kan? Iya. Udah jago-jago lah gitu kan. Sempat dilecehin nggak? Atau ngapain lo gitu? Akan bisa menang lawan gua gitu apa enggak? Gitu, atau semuanya baik-baik aja di situ? Gimana? Enggak juga sih. Jadi waktu saya masih jadi junior, ya mungkin ada juga sebagian senior yang gimana ya? Mereka itu sebenarnya kasih semangat dengan cara memang bukan bully ya, tapi lebih ke supaya hatinya tuh jadi kuat. Jadi hatinya jadi kuat. Iya jadinya kuat, seperti mungkin kan ayo saya bisa dong, masa gitu aja nggak bisa, misalnya seperti pelatih kan harus jadi kayak menantang si atlet ini, jiwa saya ini untuk tough. Oke. Gitu. Jadi memang kita harus memang jadi sebagai atlet tuh memang bukan hanya di segi teknik atau fisik yang harus kuat, tapi mentalnya juga harus kuat. Karena kan jadi sudah biasa gitu kalau misalnya ada netizen yang tidak suka atau haters yang tidak suka, jadi kita harus kuat gitu. Jadi udah biasa kalau di. Tapi nggak merasa pernah dibully gitu waktu awal-awalnya sampai ini. Ada rasa dibully, bentar lagi. Maaf Pak, tadi terputus Pak, jaringannya jelek Pak. Nggak apa-apa, santai. Gimana Grey? Pernah sempat kerasa nggak bahwa sebenarnya kok begini yang senior, katanya waktu kalau di TV hebat di ini, tapi kok saya dibully terus, bukan dibully lagi, di pressure terus gitu. Iya, ada kasih pressure, iya dikasih pressure betul sekali. Bukan artinya bully ya Pak ya, tapi dikasih pressure. Memang kita harus tahan pressure-nya itu. Jadi memang itu adalah salah satu cara supaya atlet tuh kuat tahan apa enggak di dalam, dia punya jiwa seorang pemenang enggak di dalam atletnya itu gitu. Jadi memang mental itu jadi penting ya. Betul Pak, mental itu penting. Nomor satu kalau bisa dibilang. Oke. Apri tadi mau potongnya. Waktu bersama Grey itu sebenarnya agak sebel atau senang sekali, memang yang ini, atau gimana? Kan memang istilahnya dijodohin sama pelatih ya. Gimana waktu itu rasanya? Pada saat itu sih senang banget saya Pak. Soalnya kan jadi kayak kan dengan satu Kak Grace juga sudah punya pengalaman banyak, sudah punya prestasi. Jadi kayak pasti nih Allah udah nunjukin jalan nih buat Apri gitu kan. Terus melalui berpasangan dengan Kak Grace, Apri nggak mau nyanyiin ini. Jadi pada saat itu saya cuma hanya ngomong kayak gitu sih Pak. Jadi saya nggak mau nyanyiin kesempatan yang ada. Jadi udah istilahnya udah jodoh dari awal. Iya udah jodoh Pak, betul Pak. Apri kalah kan pernah ya pasti ya. Gimana caranya bangkit Apri? Ya makanya dari kekalahan itu cukup bisa membuat kita bangkit ya. Terutama kalau saya itu nggak mikirin sih Pak. Jadi saya nggak mikirin mau kalah mau menang, tetap harus bangkit gitu. Jadi kayak contohnya kalau kita habis kalah ya kita harus cari tahu apa nih kesalahan kita, apa nih harus dirubah, apa nih harus ditingkatkan gitu. Terus pada saat itu juga Apri santai aja mas saya. Maksud saya kalau pas lagi kalah masuk ke kamar hotel mandi yang dingin atau guling-guling ini supaya lupa atau nangis dulu Pak saya Pak, nangis dulu. Begitu udah nangis saya, oke lah. Udah bangkit lagi, iya. Dan nggak malu nih nangis ya Apri ya? Enggak malu, kan saya langsung dia nangis, terus kalau mandi tuh kayak kepikiran, terus kayak ikutan nangis lagi tuh Pak kalau lagi mandi. Iya. Terus jedotin kepala ke kamar mandi gitu kan nggak pernah kan? Enggak pernah. Atau nyalahin Grey, habis dia begini sih, coba tadi dia begini, coba dia gitu, pernah nggak kepikiran nyala-nyalahin? Enggak ada. Apri ini baik sekali sama Kak Grey ya. Nah Grey, susah nggak sih lupain kekalahan? Kalau dulu ya, mungkin karena saya udah melewati banyak hal. Kalau dulu susah banget Pak kalau saya.
Susah banget Iya, susah banget melupain kekalahan. Tapi sekarang saya tuh lebih menikmati sebenarnya. Saya mau kalah, mau menang, saya nggak ada Menikmati kalau kalah? pikiran. Iya, lebih menikmati, lebih pengen. Jadi menikmatinya itu setelah main apa yang harus dievaluasi, langsung ngobrol sama Apri, sama coach. Habis itu ya udah. Besoknya lagi soalnya kan minggu depannya lagi ada pertandingan lagi, jadi kayak sudah terbiasa untuk recovery pikirannya itu lebih kuat lagi gitu. Kalau dulu mungkin saya juga masih galau-galau ya, kayak Apri kan nangis, pergi sendiri, jalan, kadang nangis lagi bolak-balik. Tapi sekarang saya udah nggak ada. Udah nggak ya? Iya, Apalagi udah ada medali emas sudah oke lah ya. Iya, puji Tuhan. Tapi gini Pak. ya, jadi para viewers ya. Jadi Gray, Apri, ini kan jadi olahragawan ini kalah menang itu kan sesuatu yang biasa. Ya kan? Tapi kita di kehidupan ini kan, utama teman-teman yang udah, kalau saya udah tua, udah kalah menang atau gagal itu udah sering lah gitu. Banyak orang yang bilang gagal itu kesuksesan yang tertunda. Cuma emang gampang ngomongnya gitu. Tapi mungkin Gray, Apri kalau boleh saya suggest ini karena cerita Gray sama Apri mengenai bangkit dari kekalahan. Ini kan biasanya di dalam kehidupan saya kalau bisa direfleksikan ke teman-teman yang muda itu mestinya menjadi sebuah cerita atau sebuah karya yang bisa di-share ya. Jadi para viewers terutama yang muda-muda, yang tua juga yang masih sering gagal juga jangan khawatir. Ini kita punya 2 contoh anak muda yang perempuan Indonesia ya, yang sering kalah, sering gagal, tapi akhirnya bisa jadi juara Olimpiade gitu kan. Yang di Indonesia cuma ada berapa orang yang bisa memperoleh medali emas gitu kan. Nah, Gray nanya lagi nih ya. Ya. Latihan itu kan berat banget kan. Latihan bulu tangkis itu kan berat kan. Dan lama-lama kan bosenin juga lawannya itu terus. Ya. Koknya bentuknya begitu aja gitu kan, nggak tiba-tiba membesar, mengecil gitu. Kalau saya kan di perusahaan tuh misalnya bosen di satu perusahaan ya keluar aja, pindah aja gitu kan. Yang lain kan nggak bisa juga kan, itu bosenin kan. Gimana ngatasinnya? Pas lagi bosen-bosen itu gimana ngatasinnya? Iya, makanya di sini pentingnya yang namanya kita memiliki visi dan tujuan sendiri, Pak. Bukan besar ya, tapi diri sendiri dulu. Jadi sewaktu ada tujuan dan visi itu yang mendrive kita untuk kita bisa mengatasi kebosanan itu. Mungkin yang saya lebih garis bawahi di sini mungkin bukan bosan secara rutinitas, karena rutinitas kita tuh latihannya udah padat banget, Pak. Dari pagi sampai malam setiap hari seperti itu. Yang bikin kita gampang menyerah itu adalah yang kita pingin menyerah itu satu dengan latihannya yang berberat. Yang kedua dengan tidak ada chemistry atau tidak ada tanggung jawab dari sisi satu sama lain. Misalnya visinya beda gitu. Kalau di partnerin visinya satu, mau ke jalannya nggak sama gitu. Jadi saya maksudnya dengan Apri ini selalu kita berdua mengingatkan bahwa kita punya satu tujuan, kita punya satu mimpi. Jadi itu yang membuat kita pada akhirnya jalannya bisa bersama-sama. Kalau kita sudah tidak ada jalan, sudah sendiri-sendiri, ya itu yang membuat kita bosan dan pasti ada perasaan bosan dan pasti akan ada perasaan ya udahlah gitu, menyerah aja. Tapi sering berselisih pendapat kan dia sama Apri, suka juga berdebat atau gitu. Pasti ada. Iya, perbedaan itu pasti ada dari antara kita berdua presiden itu. Kalau Bapak mau nanya mungkin bisa undang pelatih saya ke sini. Janganlah. Nanti ini kita lain kali ya lain kali. Nah, Apri. Mungkin juga pasti kepikiran, udahlah capek lah, gue mau tinggalin aja lah ini semuanya and move on dengan sesuatu yang lebih baru lagi. Apalagi ngeliat teman-teman seumuran waktu sebelum pandemi jalan-jalan ke mall, dia nggak bisa ke mall, terus clubbing nggak bisa clubbing gitu, atau sekolah nggak bisa sekolah gitu kan, pasti ada gitu, pengen quit kan gitu kan. Ngatasinnya gimana? Ngatasin godaan di luar yang kelihatannya manis itu gimana ya? Dan bisa tetap bertahan gitu. Saya hanya berpegang teguh pada saya itu nggak ada lagi jadi nggak ada jalan lain selain bulu tangkis gitu. Saya udah nggak tahu kalau nggak ada bulu tangkis saya mau jadi apa, Pak. Jadi ini udah jadi kayak gitu tuh bisa saya tahan gitu, Pak. Karena kan bagaimanapun kan ini buat kehidupan saya untuk lebih baik, Pak. Jadi bulu tangkis ini, jadi kalau ada kayak bilang itu pada bisa jalan-jalan ya, pada bisa contohnya kayak clubbing ya gitu. Saya kan kita kan punya tanggung jawab, Pak. Jadi emang kita punya tanggung jawab, jadi emang nggak ngeliat itu sih. Jadi memang teman-teman viewers nih, Apri dan Gray ini memang bisa sangat jadi contoh buat teman-teman viewers sekalian ya. Jadi memang seperti tadi Gray bilang, memang godaan itu akan selalu kebosanan dan segala, tapi visi yang jelas kita mau kemana itu jangan pernah itu bergoyang gitu kan. Dan kalau tadi ngomong Apri, tadi ceritanya Apri, kalau saya bisa dalam bahasa satu singkat bahasa ini, bulu tangkis is your life gitu, sudah cara Anda gitu kan. Jadi gangguan apapun mestinya dengan mudah, karena kalau udah bagian dari DNA kita. Dan juga buat teman-teman yang lagi kuliah, sekolah gitu, yang suka terganggu gitu kan, mereka yang lagi berkarir atau ini segala macam, lagi mau mulai sesuatu yang baru, mau buka online shop misalnya gitu kan, ya kalau cuma coba-coba ada gangguan ya dengan mudah keluar gitu. Nah Apri sama Gray,
saya tanya gini deh, Anda bangga jadi orang Indonesia? Sangat bangga, Pak. Sangat bangga. Bisa cerita kenapa? Kenapa? Karena di Indonesia ini diajarkan mungkin dari background family dulu ya, karena pasti kan jadi orang Indonesia dan itu mulai dari family kita dulu. Bagaimana mama saya terutama itu selalu memberikan satu semangat ya, maksudnya orang Indonesia tuh ada semangat yang pantang menyerah itu, yang gimana ya, walaupun tidak mempunyai apapun tapi punya tekad dan semangatnya itu, jadi itu bisa mengalahkan segalanya. Terus juga sangat diajarkan di keluarga, diajarkan untuk bisa ramah dengan semua orang, bisa membalas gimana ya, tetap tersenyum dalam keadaan apapun gitu. Jadi waktu kan misalnya lagi ikut turnamen gitu, training spark itu bahasanya sekarang, pakaian jaket. Oh, training spark. Saya tahu. Training spark itu, sorry saya udah generasi old school bener ya. Itu kan ada tulisan Indonesianya kan ya? Iya. Ya, Anda kalau masuk ke lokasi pertandingan pasti pakai itu. Tapi kalau lagi istirahat atau udah kalah mau pulang kan pasti jalan-jalan. Bangga nggak pakai itu? Terus dipakai Indonesia aja? Bangga, Pak. Jadi saya kemarin ada teman saya orang luar negeri, masih dari tiap atlet juga, terus dia bilang sama saya, dia kasih testimoni. Saya begitu bangga ya melihat orang Indonesia. Kenapa saya bilang? Karena waktu menolong tuh nolongnya dengan tulus hati. Gitu. Jadi dengan tidak tanpa pamrih, hitung-hitungan tanpa mari, baik banget ya. Kenapa ya orang Indonesia bisa seperti itu? Ini yang ngomong teman saya orang Jepang, dan mungkin kalau saya bilang namanya di sini pada tahu semuanya. Jadi dia ngomong gitu, saya gitu, terus saya bilang, wah, aku bilang, emang menurut kamu semua orang Indonesia seperti itu? Semua pemain Indonesia iya, semua pemain, semua orang Indonesia, bukan hanya pemain yang saya ketemukan, pasti mereka sangat ramah gitu, dan sangat kalau menolong tuh luar biasa dengan penuh hati gitu. Gak ada. Itu orang Jepangnya suka ke Indonesia dong. Sering ke Indonesia. Dan naik Garuda ya, jangan naik Japan Airlines ya. Ya sama, Pak, kita. Iya, dan Apri nih, waktu ketemu Pak Presiden gimana rasanya? Wah, bangga banget ya. Mau peluk lu atau mau selfie atau gimana? Kalau mau peluk kan kita nggak bisa, Pak, lagi begini kan, lagi pandemi. Berdiri gitu kan. Tapi PCR kan waktu itu kan? Iya, di PCR. Waktu itu kan kita udah sempat. Mobilnya Garuda kan ya, yang ada logo Garuda kan. Oh iya, ada Garuda. Lihat fotonya, waduh. Sayang kalau tadinya saya yang mau nyetirin tapi nggak PCR jadi dan nggak boleh ketemu presiden. Gimana rasanya gimana? Bangga banget, Pak, bangga sekali karena kan tidak semua orang bisa masuk situ ya. Maksudnya itu sampai kita dijamu dari masuk itu tuh sampai ke ruangannya, sampai ke ruangan beliau itu, terus kita ngobrol bareng. Itu juga ada kagres juga di situ, kita semua ngobrol bareng, terus kayak memang beliau tuh kayak responsif banget juga. Iya. Kayak jadi enak aja gitu, Pak, kita mau ngobrol apa, jadi kayak seneng gitu. Jadi kayak wah, bangga sekali sih, bangga banget saya. Waduh. Ya itu memang Pak Presiden tuh saya bukannya karena saya mengagumi beliau juga, tapi saya tahu persis beliau nonton, beliau ikut gitu kan, dan waktu Anda menang tuh saya masuk orang yang pengen nelfon tapi urutannya kayaknya bakal keberapa gitu, jadi Pak Presiden, Pak Erick Thohir, semuanya mau telepon. Pasti Anda sibuk sekali cuma telepon ya, tapi pasti membanggakan, apalagi waktu kita nonton Anda lihat bendera merah putih naik itu kelihatan sekali kok matanya berkaca-kaca gitu. Jadi buat kami di Garuda ini membanggakan sekali lah, dan memang Anda kami undang sini karena kita ingin teman-teman yang muda yang lain itu bisa belajar dari Anda soal fighting spiritnya, soal semangatnya. Tapi yang juga lebih penting adalah soal kebanggaan Anda jadi orang Indonesia gitu kan. Karena itu penting, karena bukan soal menang aja, tapi kan kemudian Anda menang ini dengan membawa nama Indonesia gitu kan. Nah, ini kita nih biasanya habis ini ada sesi tanya jawab dengan viewers, nanti ada kesempatan tanya jawab dan ada komentar. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk sini. Jangan keluar dulu tapi ya, masih ada beberapa omongan-omongan lainnya. Gray sama Api, boleh nggak dalam satu kalimat aja? Bukan kasih pesan, saya suka kesannya kok jangan gitu, atau basi gitu ya, atau normatif gitu, tapi bisa nggak kasih message ke teman-teman yang muda berdasarkan pengalaman Anda, dan nggak usah yang fantastik gitu ya, tapi benar-benar gini loh gitu kan, bisa nggak kasih pesan masing-masing, mungkin mulai dari Apri dulu ke teman-teman kita yang muda yang lagi mencari identitas dan mengupayakan segala macam yang mereka bisa lakukan. Bisa nggak kasih satu pesan berdasarkan pengalaman Anda dalam satu kalimat aja? Apri, perjuangan tidak ada yang sia-sia, itu aja. Aduh. Perjuangan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih. Perjuangan tidak pernah sia, tidak ada yang sia-sia. Betul. Okay. Come back stronger. Come back stronger. Ini tadinya saya membayangkan akan begini-begini, perjuangan tidak sia-sia, come back stronger. Memang mengagumkan Anda berdua.
Kita yang tua-tua ini membayangkan begini-begini anak muda, tapi ternyata Anda mengagum-agum. Stay tune sebentar ya, jangan kemana-mana dulu, Gray sama Apri, karena nanti ada pertanyaan yang mungkin ke Anda. Jadi kita akan masuk sesi tanya-jawab, di mana yang kita pilih nomor 1 akan dapat tiket gratis, Gray sama Apri. Tapi ekonomi, domestik, jadi dan mereka bisa pilih rutenya, dan satu pertanyaan kedua akan dapat voucher diskon 1 juta rupiah. Dia bisa pakai juga untuk yang kemana dia mau. Oke. Pertanyaan pertama, ini untuk salah satu atau dua-duanya deh, boleh menjawab gantian ya. Ini dari pemenang pertama, 1 tiket gratis pulang pergi ekonomi kelas domestik dari Akmal Bagus Kurniawan. Poin penting apa sih yang diterapkan untuk menjaga ketenangan saat bertanding? Karena salah satu kunci dari kemenangan yang kita lihat itu adalah ternyata konsistensi pola permainan yang baik. Jadi polanya kan sama gitu. Apa sih yang poin penting apa sih? Apa berdoa terus berdoa sepanjang ngomong, atau ingat ibu atau ingat siapa gitu sampai bisa bertahan tenang gitu. Gimana? Gray bisa jawab duluan? Iya, buat saya itu adalah mindfulness, Pak. Mindfulness di mana kesadaran. Mindfulness. Okay. Jadi maksudnya itu adalah selalu sadar akan present, selalu sadar akan situasi saat ini. Kalau lagi tanding itu kita sadar kan kita lagi tanding. Kita sadar kita lagi kalau game berarti kita harus tetap terus fokus. Ya kan, satu demi satu, poin demi poin, konsisten. Nah, mindfulness itu kesadaran pemikiran itu yang menjadikan kita ada ketenangan. Nah, justru tapi karena tidak sadar malah tenang. Karena sadar, kita harus selalu sadar. Kita nggak boleh, kita kadang sadar itu harus ayo masih ada poin fokus. Nah, itu yang mindfulness itu yang menjaga kita supaya kita bisa meraih tenang atau terus, ya? kita tenang terus untuk fokus. Tapi itu harus belajar juga gimana caranya mendapatkan mindfulness. Jadi itu nanti ada sesi berikutnya mungkin ya. Itu kan kalau riset kan lama bener ya, itu kan apalagi kalau udah Betul. semuanya 21, 20, 19, 20, 19. Capek makanya Pak. Jadi makanya kalau kita latihan tuh lebih 4 kali lebih, pertandingan tuh 4 kali lebih capek daripada latihan. Wow. Kalau gitu mendingan saya jadi dirut aja lah, nggak seperti yang gitu. Kalau Apri gimana? Gimana cara menjaga ketenangan sepanjang itu pertandingan? Sama sih seperti jawaban Kak Grace. Kita mindfulness gitu, karena pada kita harus tetap sadar keadaan capek, keadaan apa kan. Kalau ganda putri kan itu mainnya kan lama kan. Nggak kayak ganda putra, jadi 1-2 kali berapa pukulan mati. Kalau ini kan kalau ganda putri kan sampai 30 pukulan, sampai berapa puluh pukulan. Jadi kayak itu memang benar-benar kita harus jaga sih. Itu sih yang sama dengan Kak Grace. Iya Kak, saya nggak tahu Anda. Saya ini dulu penggemar Cun dan Johan Wahyudi. Wah bener gue ya. Tapi ngeliat itu kan set gitu kan. Makanya waktu lihat Anda berdua nih, kapan nyemesnya nih, badannya kecil-kecil begini gitu kan. Tapi kan lihat Johan Wahyudi sama Cun, kayaknya nggak pernah nggak nyemes gitu kan ya waktu itu kan. Apa aja, jadi memang betul sih. Dan memang saya beberapa kali perhatikan itu kan lama sekali ya. Dan bisa tenang dan... Apalagi ganda putri Pak. Ya makanya ganda putri lama sekali kan. Dan kalau ingat zaman-zaman dulu tuh, kita penonton waktu saya masih SMA, SMP itu kalau nonton badminton bulu tangkis, pertandingan bulu tangkis begitu udah rubber set itu kita udah lemes biasanya. Wah berat nih, ya kan, karena problemnya kadang-kadang bangsa kita ini kan konsistensi selama kurun waktu yang begitu lama itu kan gak gampang ya guys. Iya betul. Oke, pertanyaan kedua. Wah ini tumben loh kali ini nggak ada yang nanya ke saya, tapi bagus lah. Satu travel vouchers nih 1 juta rupiah nih, kalau ngeliat komentarnya mereka banyak sekali Anda punya pengagum nih. Kalau kali ini jadi di Garuda nggak dicuekin, memang benar cuma disuruh nanya gitu kan. Gak apa-apa, tapi ini dari Nova Podala. Kapan pertama kali Mbak Desya dan Apri Yani naik pesawat Garuda Indonesia? Ceritain dong kapan ya? Mungkin Apri duluan, kapan? Masih inget nggak? Aduh, lupa lagi masalah kita banyak pertandingan. Atau kapan umur berapa? Atau apa pertama kali ke Jakarta atau gimana? Waktu itu kita berangkat kemana ya pada saat itu ya? Saya sudah di pelatnas sih Pak. Oke, sudah di pelatnas iya. Itu waktu saya itu harus gimana ya Kak? Lupa juga lagi. Oke, guys, ingat? Pas pertandingan domestik tuh Pak, luar negeri sih Pak waktu itu. Kita naik Garuda. Iya, saya sebenarnya udah lama banget Pak, udah naik pesawat. Iya, betul. Iya. Tapi naik Garuda terus kan, kecuali kemarin pulang lah karena pasti Iya. udah nggak ada ya. Kita nih terima kasih sekali nih. Mm-hmm. Nah, ini ada 2 komentar terbaik yang akan dapat merchandise dari Wild Process 26. Udah beli tas dan termos keren dan bagus banget. Ayo Garuda harus dibangkit. Amin. Komentar kedua terbaik dari Dewi Sri Hastuti 21. Tahu nggak persamaan Kak Apri dan Kak Gray dengan Garuda Indonesia? Jawaban dia adalah kesamaannya yaitu sama-sama kebanggaan Indonesia dan kesayangan kita semua. Terima kasih sekali. Oke. Ucapkan terima kasih kepada para pemenang yang malam ini dapat hadiah dan nanti akan kami sampaikan lewat DM kita.
Saya lihat Instagramnya udah jutaan nih followernya nih, itu hebat nih. Untuk apa? Sebelum saya tutup, saya kembali lagi mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas kehadiran narasumber Grace sama Apriani. Dan kita tahu sekali lah cerita dan komentar dan jawabannya sungguh menyenangkan dan inspiratif. Memang tujuan sesi ini adalah memang untuk membangun motivasi dan inspirasi dari banyak narasumber untuk bisa dicontoh sama teman-teman muda yang lainnya. Semoga obrolan malam ini dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi para generasi muda untuk terus memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara tercinta. Sebagai wujud apresiasi kami kepada Grey dan Apri, kita akan memberikan masing-masing 4 buah tiket bisnis class, rute domestik, dan tentu saja keanggotaan Garuda Miles Platinum Special. Ini ada khusus terima kasih spesial. Pak. Terima kasih Pak. Ini silakan digunakan tiketnya untuk kunjungan keluarga maupun berlibur, dan nanti kita akan ada sesi khusus dengan Grey dan Apriani, karena Garuda Platinum, Garuda Miles Platinum Special ini hanya diberikan kepada atlet-atlet peraih medali emas Olimpiade. Wah, Dan Terima kita ada kasih Pak. 13 Terima kasih Pak. atlet yang sudah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang Olimpiade, dan yang terakhir adalah Grey dan Apri. Nanti kita bikin acara apa sih artinya Garuda Miles Special, Platinum Special itu ya. Oke, terima kasih Grey. Terima kasih, Pak. Terima Apri, kasih. sukses terus, jangan pernah lelah, dan mudah-mudahan 4 tahun lagi kita bisa melihat Anda dapat medali emas lagi. Amin Dan Pak. seluruh viewers, demikianlah episode Instagram Live kita pada hari ini. Jangan lupa download aplikasi Fly Garuda untuk mendapatkan informasi dan promo-promo menarik mengenai Garuda Indonesia. Bagi yang belum punya merchandise khusus Garuda Indonesia dengan good step nih, Apri dan Ya. ini ada bomber ya, bomber. Ini Garuda Indonesia logo zaman dulu. Anda mungkin lahir, dapat bisa langsung masuk ke aplikasi Good Step untuk kemudian dan memesannya. Untuk para viewers yang akan melakukan penerbangan, jangan lupa untuk selalu cek syarat dan kebutuhan dokumen apa saja yang dibutuhkan. Dan kami pastikan Garuda akan selalu hadir melayani Anda dengan semua usaha terbaik kami, karena buat kami adalah Anda penting. Because you matter. Terima kasih. Selamat malam, Apri. Terima kasih, Pak. Seluruh Terima viewers kasih, sekalian. Terima Selamat kasih, Pak. akhir pekan dan salam sehat selalu. Segera vaksin yang belum vaksin, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.